Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 yang kedua, yang masih terkait dengan mengidentifikasi bahan komposit dan polimer. Pada pertemuan kedua, ya, dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang sama, yakni karakteristik bahan komposit dan polimer. Jadi karakteristik bahan komposit dan polimer yang pertama adalah karakteristik umum komposit. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa komposit itu ya terdiri dari dua atau lebih campuran bahan yang tidak berikatan kimia, namun ikatannya adalah ikatan mekanik. Ingat ya, ikatannya adalah ikatan mekanik. Nah, kemudian mengenai karakteristik umum komposit, yaitu material komposit lebih baik daripada semua material dasar. Dalam hal apa? Dalam hal kekuatan, strength, dan kekakuan, stiffness, ya. Dalam hal kekuatan dan dalam hal kekakuan. Kemudian dia juga bagus dalam hal ketahanan pada temperatur tinggi. Ya, jadi kenapa? Karena memang ada campuran, ya. Seperti misalnya polimer termoset, ya, dalam hal ini adalah polyester digabung dengan serat, dalam hal ini adalah keramik. Menjadilah seperti yang Anda semua telah ketahui, kapal-kapal fiber. Kapal-kapal fiber memiliki kekuatan yang lebih baik. Kemudian dia juga memiliki kekuatan fatigue strength, ya, kekuatan fatigue, kemudian dan sifat-sifat lainnya. Sifat kombinasi yang diinginkan itu dapat direkayasa, ya. Jadi misalnya termoset itu sifatnya dia memiliki mechanical properties, dalam hal ini adalah misalnya thermal stability, misalnya tahan temperatur tinggi, tapi dia sangat plastis, ya. Artinya sangat brittle, tidak terlalu bisa menahan beban secara tiba-tiba, dalam hal ini adalah impact. Dengan tambahan dari serat, misalnya serat fiber, ya, serat kaca ditambah dengan resin, menyebabkan terjadinya peningkatan sifat. Selain dia memiliki sifat thermal stability, dia juga tahan terhadap load yang tiba-tiba atau impact yang tiba-tiba, seperti itu. Kemudian yang kedua, material komposit merupakan material kompleks yang komponen-komponennya memiliki sifat yang sangat berbeda, saling tidak larut, ya, tidak ada ikatan kimia di situ, atau hanya sedikit larut, ya, dan terpisah oleh satu batasan yang jelas. Oke, lanjut ya. Prinsip pembuatan komposit ya sesuai dengan apa yang ada di alam, ya. Contohnya kita sendiri, kita adalah komposit karena terdiri dari lebih dari dua komponen, ya. Kita punya polimer, kita juga punya unsur logam, ya, di diri kita. Kemudian khusus pada kayu misalnya, ya, seperti yang dijelaskan di sini, selulosa itu adalah salah satu jenis polimer, diikat oleh lignin yang bersifat plastis dalam tulang serat fosfat yang tipis dan kuat, diikat oleh kolagen yang bersifat plastis, ya, sehingga dia memiliki kekuatan yang lebih baik dari material dasar. Ingat, dari material dasar. Kemudian sifat komposit sangat tergantung pada sifat fizikomekanik dari komponen-komponennya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan, misalnya, ya, ada dua material, kemudian digabungkan menjadi sifat baru, ya, yang lebih bagus daripada material dasar, yakni komposit. Jika material dasarnya memang sudah lemah, ya, jelas kekuatan kompositnya tidak terlalu lebih baik, ya, daripada yang lain, misalnya, ya. Contoh polyester, ya, resin yang sering kita gunakan untuk di kapal-kapal. Kita gunakan yang 157 campur dengan polyester, campur dengan serat. Itu kekuatannya pasti masih di bawah daripada ketika kita menggunakan resin dari bahan epoksi. Kenapa? Karena memang material dasarnya epoksi lebih tinggi kekuatannya daripada polyester, yang dalam hal ini sering kita sebut dengan resin bening, ya, resin bening yang digunakan di kapal-kapal, ya. Itu contohnya. Kemudian untuk mendapatkan sifat komposit yang optimal, maka komponen-komponennya harus memiliki sifat yang sangat berbeda tetap saling melengkapi, ya, seperti itu. Kita lanjut. Secara umum komposit itu ada dua, ya, matrix dan filler. Nanti filler ada pembahasan tentang reinforce,
penguat dan sebagainya. Matriks dan filler. Matriks itu apa? Komponen pembentuk dan pengikat. Ya. Nih, matriks merupakan komponen pembentuk dan pengikat dalam komposit. Ya. Dasar atau matriks dari komposit bisa terjadi dari logam atau alloy, komposit logam, polimer, karbon, dan material keramik komposit non logam. Sifat-sifatnya ya akan menentukan kondisi operasi, pembuatan komposit dan karakteristik komposit seperti temperatur operasi, fatigue strength, ketahanan terhadap efek lingkungan, density, specific strength, dan lain sebagainya ya. Ini kalian bisa baca juga tentang matriks. Nah, ini ya, kita lihat. Kan tadi ada matriks dan filler ya, ada matriks dan filler. Ini contoh matriks ya. Ini contoh matriks mana nih? Nah, ini ya. Kemudian ini fibernya. Matriksnya yang mengikat fiber. Jadi matriks ini fungsinya untuk mengikat fiber ya. Dia sebagai lem atau pengikat fiber. Seperti itu. Kemudian filler merupakan komponen lain yang terdistribusi merata dalam matriks ya. Fiber merupakan komposisi lain yang terdistribusi merata dalam matriks. Jadi dia terdistribusi secara merata dalam matriks, itulah filler. Filler memegang peranan penting dalam menguatkan komposit. Kalau kita punya resin ya, resin bening, kemudian kita punya serat kaca, maka resin bening itulah matriks, serat kaca itulah filler, itu maksudnya ya. Jadi yang membuat sifat polyester semakin kuat adalah filler, dalam hal ini adalah serat kaca. Ya, jadi ada beberapa berdasarkan bentuknya filler atau serat ya. Filler dapat dibedakan menjadi 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi dan seterusnya ya. Itu adalah sifat-sifat material komposit. Ya, ini nanti kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang pengujian-pengujiannya ya nanti. Minggu depan ya, saya menjawab itu minggu depan pengujian pada bahan komposit dan polimer. Filler dengan bentuk yang berbeda-beda digunakan untuk mendapatkan sifat-sifat yang lebih lengkap atau untuk meningkatkan sifat. Jadi tujuan filler adalah untuk meningkatkan sifat atau untuk menambah sifat-sifat supaya sifat dari material dasar itu semakin lengkap. Itu maksudnya. Ya. Kemudian ya ini contoh-contoh ya. Kalian bisa download ya. Itu tadi ya, komposit. Sekarang polimer. Polimer kalau komposit itu material yang tergabung atau terbentuk dari beberapa material dasar. Polimer inilah material dasarnya. Jadi seperti yang saya sebutkan, polimer, keramik dan logam. Polimer memiliki sifat yang pertama ya. Kenapa banyak digunakan di dunia ini sekarang? Yang pertama, mudah diolah. Ya, loyang plastik, semua yang berbahan plastik. Dan untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dan biaya murah, ya, gampang. Yang kedua, ringan, ya, ringan. Maksudnya ya bobot per volumenya kecil. Yang ketiga, dia tahan terhadap korosi, ya. Kenapa orang sudah beralih ke plastik? Karena memang tahan korosi, ya, dan juga dia ringan dibandingkan dengan misalnya kapal yang terbuat dari baja dengan kapal yang terbuat dari termoset, dalam hal ini adalah polimer. Kemudian bersifat isolator, jadi tidak ada aliran listrik, artinya konduktivitas termal atau konduktivitas listriknya rendah, ya. Konduktivitas listrik dari polimer itu sangat rendah. Kemudian berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Misalnya kalau misalnya kita punya kabel ya, yang melapisi kabel kita adalah polimer. Adapun kabel kita sendiri di dalamnya ada, kalau bukan tembaga, besi. Jadi logam dengan polimer. Jadilah kabel itu adalah komposit. Jadi salah satu contoh komposit adalah kabel, ya, terdiri dari logam dan polimer. Kemudian molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi, lebih stabil, ya, dia lebih stabil seperti itu. Ya, ini untuk produksi polimer pada berbagai negara. Ya, ada Kanada, ada Jepang, ada Inggris, ada Jerman, ada Amerika Serikat. Ya. Indonesia tidak ada ya di sini ya. Ya, iya.
Ya, Indonesia masih dalam tahap pengembangan ya, masih tahap mengembangkan ya, belum ke tahap produksi massal dengan jumlah atau skala yang besar ya. Ini kalau Kanada, Jepang, Inggris, Jerman, Amerika Serikat ini memang sudah mantap. Kalau sekarang mungkin Cina termasuk ya. Banyak beberapa saya beli bahan kimia itu ya merek Cina. Ya. Merek Cina. Ya, untuk tugas ya, untuk tugas. Tugas ini dikumpulkan 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi pengerjaannya ada 2 minggu. Berarti kalau sekarang tanggal 13 April, minggu depan tanggal 20 April, berarti minggu depannya lagi tanggal 27 April. Ini dikumpulkan tanggal 27 April. Apa tugasnya? Tugasnya kalian silahkan cari, bukan cari ya, jurnalnya sudah ada sama saya ya. Kalian bedah jurnal ya, cari jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian, kemudian kalian bedah. Nah, di sini saya sudah tunggu ya, saya sudah membuatkan ya tugas bedah jurnal ya. Jadi tugas bedah jurnal seperti ini. Jadi lakukan bedah jurnal nasional berikut. Tugas sesuai nama masing-masing. Link jurnal silahkan di-download masing-masing. Misalnya Akbar Mauduto ya, Akbar Mauduto ya ini http //ojs.unut.ac.id ya. Ya, jadi misalnya ya, ada 2 cara. Yang pertama, ini bisa di copy paste ya. Ini bisa di copy paste. Ya, Ctrl C, copy, kemudian buka ini ya, buka Google ya. Kemudian Ctrl V, ya, enter aja ya. Langsung ya. Dia ada yang otomatis download, silahkan di-download. Open ini ya. Jadi kalian tidak langsung copy paste, bukan copy paste. Saya tidak menyuruh kalian copy paste ya. Misalnya begini. Ini ada tugas, kalian copy semua ke Word kalian. Jangan, saya tidak minta itu. Saya minta kalian bedah jurnal. Ya, bedah jurnal. Bedah itu apa? Bedah itu kalian baca keseluruhan jurnal, baca total semua ini, ya, baca semua ini, dibaca semua. Kemudian kalian baca ya. Setelah baca kalian tulis kembali dalam bentuk resume atau bedah jurnal ya. Kalian bedah masing-masing jurnal. Misalnya dari pendahuluan, kalian tulis pendahuluan, tapi jangan sebanyak ini. Ambil intisari masing-masing ya, intisarinya masing-masing. Ambil main ide pokok masing-masing ini sehingga sampai ke kesimpulan ya. Kalian melakukan bedah jurnal seperti itu. Jadi siapa yang penulisnya, jangan lupa ya, siapa penulisnya, apa judulnya, bagaimana hasilnya, seperti apa disimpulkan, dan referensi. Jadi bukan copy paste, tapi bedah jurnal atau membuat resume ya. Saya ingatkan lagi, buat resume. Ini akan saya masukkan ke dalam Google Classroom ya. Kalian bisa download di Google Classroom dan kalian bisa masing-masing ya, di copy paste boleh atau di kontrol ya, klik kontrol, kemudian dia akan ada semacam jari telunjuk. Nah, itu tinggal diklik saja ya. Oke, saya kira sekian cukup pada hari ini ya. Nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp Japri saya atau melalui grup online ya, online tingkat 1 MP ya. Oke, sekian dari saya. Akhir kata ya.